itu memang dari dulu sejak saya kecil itu saya sudah mengikuti jejak orang tua saya. Jadi itu memang upacara adat untuk undian sarang burung di Karangbolong. Itu memang dari dulu memang diadakan upacara adat, bahkan 1 tahun 4 kali dalam 1 tahun. Itu saya dari kecil memang itu ceritanya dari nenek moyang kita itu, dari nenek moyang saya itu dari simbah buyut saya sampai temurun ke eyang saya, terus ke bapak saya, terus ke saya. Itu memang turun temurun dalam ruat di gua sarang upacara adat tradisi undian sarang burung di Karangbolong. Sampai saya ya ceritanya ya saya cuma diwarisi itu, jadi warisan dari orang tua. Dari besok kalau orang tua saya sudah tidak ada, saya yang meneruskan untuk ruat gua sarang burung di Karangbolong. Kalau upacara adat tradisi dari dulu, dari kuno makuno itu terutama pertama itu pasti harinya Jumat. Kalau upacara adat itu harinya Jumat. Sehabis sholat Jumat, terus karyawan sarang burung atau pegawai Pemda yang ada di situ terus melakukan ritual kenduri, ibaratnya selamatan, untuk meminta izin ke para leluhur yang sudah meninggal. Terus itu setelah selamatan kenduri itu terus kita main dalang itu main wayang ke gua contoh. Itu wayangan yang untuk upacara adat itu di gua contoh. Lah waktu dulu itu memang setelah kenduren itu, kalau bahasa Jawanya itu kenduren kalau bahasa Jawa. Nah itu setelah itu yang membawai alat-alat itu kayak orang karnaval itu. Jadi anak-anak kecil, anak-anak pada main itu terus bawa alat sambil dipukul-pukul sampai ke gua contoh dari pesanggrahan itu, sampai ke gua contoh. Setelah sampai itu biasanya alat sudah dibawa situ. Nah, terus yang namanya dalang itu yang mau mayang ruat itu di situ, itu biasanya terus sowan ke leluhur. Jadi minta izin sama leluhur, ziarah lah ya, ziarah leluhur yang ada di wilayah Karangbolong itu disewani semuanya. Jadi ziarah, minta izin, bahkan mau mengundi sarang burung masa keberapa, terus mau izin, mau pentas wayangan di situ untuk upacara adat ruat gua gitu. Jadi juru kunci yang ada di situ itu kalau zaman dulu itu bukan dikatakan juru kunci, namanya ibu gedong. Ya, namanya ibu gedong itu yang ngurusin jadi yang ngurusin di pesanggrahan itu, yang racik-racik sesaji itu ibu gedong namanya. Sebelum Ibu Supi, waduh saya lupa namanya, saya mengalami itu. Jadi ya juru kunci itu berganti-ganti. Nah, karena Ibu Supi sekarang ya masih hidup, tapi dia udah pensiun. Soalnya Ibu Gedong itu, Ibu Kunci itu kan termasuk PNS. Jadi sekarang sudah diganti. Sekarang Ibu Salvia. Nah, ingat saya kalau dulu Ibu Supi, terus sebelum Ibu Supi Mbah siapa ya itu saya, tapi maaf agak lupa saya. Jadi saya sampai sekarang saya tahu Ibu Gedong itu
saya mengalami tiga orang untuk juru kunci. Gunung deh, karena mama belum. Ini cuma udah tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparang matur dumateng panjenenganipun Kanjeng Ratu Kidul. Namanya siapa ya Ibu? Bu Salvia. Dari dulu pertama kali di sini tahun berapa Ibu? Tahun 2015. 2015. Untuk acara ritual yang di sini itu biasanya sesajennya seperti apa ya Ibu? Oh iya. Sajen-sajen yang mau ritual dibawa ke sini oleh maksudnya pengunjung mau ziarah, satu kembang telon, yang kedua menyan, yang ketiga kinang lengkap atau komplit, yang keempat sisir, yang kelima bedak, yang keenam rokok, yang ketujuh air mata duyung, yang kedelapan kelapa 1 butir, yang kesembilan pisang raja atau ambon. Cuma itu yang dibawa ke sini. Benda-benda yang di dalam ya terutama itu tempat sesaji, yaitu ya macam-macam ada. Ya terutama yang ada itu pakaian-pakaian yang dimuseumkan, pakaiannya Kanjeng Ratu Kidul gitu. Terus ada kendi, ada pisang, ada bunga, ada ya segala benda yang di situ alhamdulillah ada kok Mas. Kan unduhan sarang burung kan dilaksanakan 1 tahun 4 kali. Mangsa kedua, keempat, ketujuh, ke-9. Yang melaksanakan ya juga karyawan sarang burung juga. Ya, sarang burung itu diambil itu masa ya Pak. Ya tadi itu kan menyembelih karbo, terus bikin selamatan, terus ada tanggapannya itu wayang kulit. Terus ada kuda lumping, wayang orang, lam tayuban gitu. Berarti ramai sekali. Ramai sekali. Luar biasa. Jadi Ibu sebenarnya kangen ya masa-masa Iya, seperti mudah-mudahan itu bisa terjadi seperti itu lagi yang diinginkan. Dan harapan Ibu untuk ke depan bagi masyarakat sini ataupun pemerintah seperti apa? Iya, mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik ya daripada yang dulu gitu. Dalang itu yang mau wayang ruat itu di situ, itu biasanya terus sowan ke leluhur, jadi minta izin sama leluhur, ziarah lah ya, ziarah leluhur yang ada di wilayah Karangbolong itu disewani semuanya. Jadi ziarah minta izin, bahkan mau mengunduh sarang burung masa keberapa, terus mau izin, mau pentas wayangan di situ untuk upacara adat ruat 2 gitu. Berarti itu udah turun-temurun dan cukup lama terjadi ya Pak ya? Iya, gitu. Jadi waktu itu menurut orang tua saya itu sebelum merdeka pun sudah diadakan upacara adat. Dari waktu itu orang tua saya itu cerita waktu pemerintahan dipegang pemerintahan Belanda. Itu peristiwa itu kakek saya itu, eyang saya itu pernah mau dibunuh oleh Belanda karena waktu mau upacara itu dalangnya telat karena habis pentas jauh, dan dari dulu orang dulu itu kan nggak ada kendaraan ya, jalan kaki, jadi sampai situ telat tuh. Itu Belanda udah marah mau dipotong katanya. Itu yang saya itu pernah itu cerita dari orang tua saya gitu. Jadi saya mulai jadi dalang itu tahun 87 pertama saya jadi dalang tahun 87. Itu setelah orang tua saya meninggal. Jadi tadinya saya nggak mau menjadi dalang gitu. Jadi saya senangnya ya kesenian drama. Saya mengikuti main ketoprak, wayang orang, itu saya senangnya itu. Jadi waktu itu orang tua saya belum meninggal, saya nggak mau jadi dalang. Tapi setelah
orang tua saya meninggal, saya merasa ada tanggung jawab atau ada tanggung jawab saya untuk meneruskan jadi pekerjaan orang tua saya untuk meruat gua Karangbolong itu. Dalam prosesi pentas wayang ruat itu apa saja sih Pak hal yang perlu diperhatikan? Oh ya, wayang ruat itu padahal ya, sebenarnya sangat sedikit, hanya di situ lakonnya juga nggak bisa diganti. Jadi kalau wayang ruat itu di bawah Guat Sonto itu lakonnya itu Dewi Lampet. Jadi Dewi Lampet ceritanya gini. Jadi wayangnya hanya itu yang dibawa Poncowati, misalnya wayang Prabu Romo Wijoyo, terus Lesmono, terus itu bolo-bolo ya bangsa Ketek, Anoman, Anilo, Anggodo, lain sebagainya. Terus ditambah wayang Gunawan Wibisono. Gunawan Wibisono ceritanya itu punya istri namanya Dewi Lampet. Cerita wayang itu ceritanya itu Prabu Romo itu habis nambak, jadi bikin bendungan lah ya. Tambak itu untuk melewati jalan dari Poncowati ke Alengka Direjo ya. Itu kan mau mencari Dewi Sinta waktu itu kan. Nah itu setelah cerita itu setelah Anoman Obong, terus Gunawan Wibisono kan sudah Swito ya. Jadi sudah ke Poncowati. Nah setelah itu ceritanya Prabu Romo itu kan menerima fisik dari yang kuasa, bisa lestari bendungan itu kalau ditumbal dengan Dewi Lampet. Dewi Lampet itu istrinya Gunawan Wibisono. Setelah itu karena merasa takut atau malu atau tidak transparan dengan Wibisono, Prabu Romo Wijoyo itu pura-pura, cara Jawanya apus kromo itu pinjam istrinya Gunawan supaya mau dibawa leledang itu plesir ke meneliti tambak bendungan. Tapi ternyata setelah di situ Dewi Lampet itu dimasukkan ke laut, dikeburkan ke laut sama Prabu Romo. Nah sampai itu sempat Gunawan Wibisono juga marah waktu itu. Nah itu di sini cerita yang untuk untuk meninggal pesan-pesan dengan masyarakat luas. Meninggal pesan yaitu setelah Dewi Lampet dimasukkan ke laut, itu katanya Dewi Lampet sudah terima, tapi ada permintaan dari Dewi Lampet. Ya, siapa saja warga Poncowati, kalau itu dalam pewayangan itu kawula misalnya dari Poncowati atau dari mana, misalnya melewati di tepi laut situ, kalau pakai pakaian yang sama dengan dia, itu pakaiannya apa? Yaitu kalau wanita, itu yang jadi catatan untuk diingat-ingat atau diperhatikan oleh masyarakat luas. Kalau wanita pakai selendang modang, itu bahasanya selendang modang ya, itu sebenarnya selendang yang warnanya merah, itu modang, bahasa Jawanya selendang modang. Nah, terus itu wanita, terus pakai kebaya warnanya hijau gadung. Hijau gadung itu jadi seperti apa ya, kalau daun itu pupus gedang lah, itu kan hijau gadungnya, itu hijau gadung itu kebaya warna hijau gadung, terus pakai jarit itu perang rusak
Jari Klurit, perang rusak itu katanya Dewi Lampet itu nggak mengizinkan. Jadi kalau memang ada wanita yang berpakaian, ada yang berpakaian seperti itu, mau diminta untuk menjadi temannya itu Dewi Lampet yang sudah dimasukkan ke laut, itu yang menjadi catatan. Kalau pria itu berpakaian ikat bulung itu ikat yang warnanya hitam, itu ikat bulung, terus pakai beskap yang bahasa Jawanya cendek ngarep dhuwur mburi. Jadi yang belakangnya agak ada itu tempatnya keris kan, jadi belakangnya agak lowong gitu, yaitu lah pakai jarit nyamping itu barong gede itu untuk pria. Jadi kalau menyamai pakaian yang itu yang diminta oleh Dewi Lampet itu tidak boleh mendekat di pantai. Jadi itu yang jadi catatan untuk masyarakat luas. Kalau yang sudah tahu gitu, memang di pantai selatan rata-rata begitu. Jadi ada larangan-larangan tersebut, pakaian yang warnanya menyerupai dengan penghuni pantai selatan, ya gitu. Selain wayang, apa saja sih Pak penampilan atau pentas yang ditampilkan saat upacara itu? Oh iya. Waktu itu memang sudah ceritanya sejarah, walaupun saya sejarah tidak punya buku, tapi sejarah itu turun-temurun, sejarah tutur itu namanya ya. Sejarah tutur, saya nggak punya bukunya, mungkin belum ada yang membukukan, atau mungkin ada saya yang nggak tahu. Itu memang itu permintaan dari dulu. Kiai Surti itu minta, jadi sarang burung bisa diunduh atau diambil, tapi dengan catatan satu, minta hiburan wayang kulit, kedua sanepanya ini Mas, jadi sanepanya itu rai dobel itu kena wayang topeng. Sampun ayam tentrem boten bagus. Tengok belum kamu. Belum. Nggih, kali tahu betul, lewat betul. Ang mapan katong ganti ka dinamiki. Nggih, kalau dari katamu baru biasa meniko, boten kang pati. Kamu tadi sanju boten karatan. Partai Sorowati. Nun, awe kang boten kunci. Kalau kiso ada awe sedang apa tapi kalau dikati si balang tanpa. Mulai terkena katon, nanti kalau aku juga lo putri, soal katon sebelum matri. Saya rasakan belum? Ayo. Jadi itu wayang topeng. Jadi itu memang permintaan dari Kiai Surti yang pertama menemukan
menemukan sarang burung di Karangbolong. Itu sebetulnya sejarah itu panjang, tapi itu permintaan dari Kiai Surti, minta wayang dan wayang topeng, terus minta lagi tayub dan jadilan. Kalau bahasa Wetan itu jadilan, kalau bahasa sini Kebumen ebek gitu Pak. Jadi ebek. Jadi memang waktu dulu itu sangat, upacara itu sangat diimpikan oleh masyarakat luas, bahkan dari dalam kota atau luar kota. Kapan ya Karangbolong itu mengundi sarang burung? Jadi banyak orang berduyun-duyun, bahkan sampai menginap di situ sampai acara selesai. Acara kan 2 hari 2 malam. Itu sampai acara selesai itu banyak pengunjung sampai menginap di Karangbolong. Itu karena waktu dulu itu pernah ya itu ya pokoknya jadi impian lah. Seperti orang mana-mana itu kapan ya upacara adat undian sarang burung di Karangbolong, yaitu sebagai hiburan 1 wayang kulit, 2 wayang topeng, 3 jadilan, 4 seni tayub gitu. Ya itu memang tradisi dari dulu. Saya tahu sejak saya kecil sudah saya mengikuti upacara itu. Memang banyak orang-orang Jawa itu memang pada sampai nginep-nginep, diimpi-impikan kapan. Seperti ya coro Jawane itu ngarepar banget kabar kapan oleh Karangbolong itu nanti upacara adat tradisi undian sarang burung kayak gitu. Jadi banyak sekali pengunjung dari mana-mana itu tempuk di situ, seperti hari raya Idul Fitri yang hari ke-7 atau ke-8. Itu ramainya luar biasa zaman dulu, tapi semenjak zaman kesini udah agak beda. Apalagi sekarang kok itu sampai punah sama sekali punah ini. Udah berapa puluh tahun Karangbolong itu nggak pernah mengadakan upacara adat.